sampai ketiganya ternyata bener. Jangan-jangan pas saya bilang jangan-jangan di dalam hati, tiba-tiba semuanya gelap. Gue meluk lutut gue ngeliat samping Toya ada cewek baju biru, baju keril biru, baju putih, rambut turunnya panjang. Kata gue, siapa ya? Dia ngeliatin pandangannya tuh nunduk terus ke makanan. Dia tuh, gue mikir, mulai aneh nih. Ternyata bener, ada 3. Kayaknya setan. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gua Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gua kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung saja kita sapa Bang James. Halo Bang James. Halo juga. Oke Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat terus dan ya? baik ya. Oh iya, harus dong Bang. 4 sehat 5 sempurna kan? Oke, punya cerita apa nih Bang di gunung? Ceritanya sih mirip ke mistis, tapi saya nganggapnya kayak bukan mistis. Tepatnya di pendakian saya tanggal 18 Juni 2018, tepatnya di Gunung Merbabu, Via Tekelan. Ya. Untuk teman kisah yang ingin memberi perlengkapan outdoor, langsung saja ke Angsana Outdoor dan kepoin sosial medianya. Oke teman kisah, makin penasaran dengan cerita Bang James? Langsung saja kita dengerin cerita dari Bang James. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat sahabat kisah pendaki yang ngizinin saya buat berbincang-bincang di sini. Awalnya saya itu bukan ingin naik gunung atau nggak hobi lah buat naik gunung, karena saya tahun cuma kencer. Berhubung saya nekat atau gimana, saya bentuk tim buat pendakian. Niatnya sih nggak ke Merbabu, awalnya pengen langsung ke Semeru. Anak nekat yang belum tahu pengalaman ya loncat ke Semeru. Namun di situ kita ada kendala dari transportasi yang mengakibatkan kita nggak bisa berangkat. Kita itu coba nyari-nyari kendaraan, rentalan, dan akhirnya rentalan yang kita dapat cuma mobil pick up. Akhirnya kita ya sebut nekat bener nekat. Kita bawa aja tuh pick up, kita ambil buat nganterin kita ke Merbabu. Nah saya sempet ngusilin pas nggak jadi ke Semeru itu pengen ke Slamet. Ketika di dalam perjalanan saya tuh ketiduran gitu kan. Akhirnya yang pegang sebagai buat GPS nyari jalan teman saya masih satu tim, dia ngarahin buat ke Merbabu. Nggak tahu kenapa yang tadi mau ke Semeru lari ke Slamet, larinya bisa Merbabu. Dan saya tahu itu udah pas nyampe Semarang. Akhirnya ya saya okein, tapi saya sempat baca-baca di blog atau ini lebih enak lewat Selo. Pas kenapa nyampe sana kita diarahkan ya ke Tekelan. Dari situ biasa aja normal, kita nggak ada masalah ya. Di mobil bercanda kita, walaupun kita duduk di pick up udah kayak sayuran gitu kan, karena mobil barang kan gitu. Ya udah kita nyampe via Tekelan itu kita registrasi, kita bersih-bersih, siap-siap. Mulailah setelah doa kita berangkat. Setelah berangkat, trekking awal kita jalanin masih pemukiman rumah penduduk, kebun-kebun rumah warga. Setelah kita lewatin sebelumnya pos 1, habis lewat ke kebun perumahan warga, terus kebun warga masuk hutan, di situ saya udah mulai beda. Maksudnya kayak kok keril saya berat gitu, nggak kayak biasanya gitu kan. Kerilnya berat banget, dan di situ sempet kayak ada bisikan gitu. Jadi jangan dilanjut, takut kenapa-napa. Saya bingung kan siapa yang ngomong gitu kan. Akhirnya saya nyaut dalam hati saya, emang siapa lu ngelarang gua gitu kan gitu. Dikasih tahu ngeyel lu yang ngeyel nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya kayak ada 2 orang lagi debat, dan ya udah deh terserah lu mau naik, kalau kenapa-napa jangan salahin gua. Setelah itu mulai beda tuh, tiap jalan 5 langkah saya capek, tiap 5 langkah saya capek. Akhirnya teman saya ada yang ngingetin, dia itu sempat nanya larangan di Merbabu itu apa, katanya nggak boleh pakai baju merah. Nah sedangkan saya
baru tahu saya pakai baju merah. Di situ langsung saya lepas baju saya, cuma pakai base layer, akhirnya buat naik. Tapi tetap sama aja. Saya ngalamin pundak tuh kerasa berat kayak gendong keril, tapi ada yang naik lagi gitu kan. Terus saya balik lagi, flashback, ingat ke belakang. Saya pernah naik gunung ini nggak izin. Jadi saya kabur lah ibaratnya dari rumah. Jadi tanpa izin orang tua saya tetap berangkat. Di situ mungkin ya emang posisi kesalahan saya nggak izin. Nah, mulai setiap pos yang kita temuin, semakin pos naik, semakin ketemu pos lagi, semakin berat di pundak saya. Sampai di mana jam 5 sore saya udah nyampe puncak 1. Nah, di puncak 1 itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah pengennya udahlah tidur aja. Di saat yang lain nikmatin sunset, ini saya tidur. Nggak tahu waktu berlalu, langsung tuh matahari terbenam, suhu berubah drastis, tiba-tiba langsung dingin aja gitu kan. Nah, di situ kelompok saya panik, nyari jaket semua, nyari sarung tangan, pasang headlamp buat lanjutin perjalanan. Tetap hal yang sama, setiap naik lagi pundak saya sakit lagi, jalan lagi pundak saya sakit lagi. Sampai di mana pas pria Thailand itu terkenal dengan watu gubuk, istilah orang sana itu. Dan di situ saya sempat kepikiran, apa diri tenda di sini ya? Soalnya gue udah nggak kuat banget gitu. Nah, salah satu teman saya melihat sesuatu di watu gubuk itu. Lebih tepatnya kayak petilasan orang meninggal. Cuma dia nggak ngomong, cuma bilang, udah jangan di sini sepi katanya. Mungkin dia ada perasaan gak enak. Akhirnya tetap kita lanjut dari watu gubuk itu. Nah, setelah lanjut hampir 10 menit, saya udah mau ngomong pasrah tapi nggak enak, mau ngomong lanjut saya udah nggak kuat gitu kan. Dan akhirnya ya mutusin buat istirahat, buka bekal, baru kita lanjut isi tenaga. Nah, ketika sedang buka bekal, kita waktu itu masak mie. Nah, ketika teman saya tuh yang bisa masak, dia masak mie. Saya lagi ngeliatin karena mereka tahu kondisi saya lagi lemas gitu, nggak bisa bantuin. Saya coba ngelirik ke teman saya yang masak. Ada seorang cewek pakai keril yang berpenampilan pendaki. Cuma saya nggak ada nimbul kecurigaan karena emang pandangan saya udah mulai kabur. Tapi saya sempat ngitung kelompok saya berapa ceweknya gitu kan. Sedangkan dari kita itu berlima, ceweknya 1. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya yang ke-6. Saya inget perasaan hari itu yang naik kita berlima. Iya. Dan kita berangkat berlima. Kok ini ada 1 orang? Saya hitung coba 2 kali. Hitung kedua tetap 6. Saya penasaran. 3 kali kalau 3 kali masih benar. Ya gitulah, nggak berani ngomong saya. Sampai ketiganya ternyata benar 6. Jangan-jangan pas saya bilang jangan-jangan di dalam hati, tiba-tiba semuanya gelap. Saya nggak tahu, udah nggak tahu keadaan berikutnya. Yang saya dengar dari teman-teman saya katanya, saya hampir nggak sadarkan diri selama hampir setengah jam. Ketika itu saya mendengar teriakan kayak dari jauh gitu, manggil nama saya. Panggil terus, saya ngedengar, saya buka mata. Ketika saya buka mata, saya ngeliat wajah baru lah. Ini siapa? Bukan temen gua gitu kan. Tapi bukan cewek tadi, cowok. Udah deket aja mukanya kayak grogi kan, dideketin cowok saya. Takutnya kenapa gitu kan. Gini langsung. Bang, udah sadar? Emang kenapa? Jadi ceritain kata mereka, saya sempat pingsan gara-gara hipotermia. Oh, hipo. Iya. Di situ juga udah banyak ada api unggun, saya udah dibungkus sleeping bag. Dan akhirnya kelompok yang nolongin saya jalan bareng. Takutnya ya perlu bantuan lagi, kita lanjut. Sampai keril saya pun dibawain teman saya. Kita lanjut, naik, sampailah kita puncak tower. Mana mereka ngeliat kondisi saya yang makin lemah kan. Mereka buat mutusin diriin tenda. Ketika tenda jadi, saya suruh di dalam nunggu tenda jadi gitu. Nah, ketika kita nyampe puncak itu juga udah ada 2 orang pendaki yang lagi deket perapian, ada yang bikin api unggun.
Di situ teman-teman saya minta izin, bang boleh nggak diriin tenda dalam, teman saya kena hipo. Oh boleh bang, katanya gitu. Akhirnya bikin tenda di dalam shelter buat pulihin kondisi saya. Saya tidur, yang lain aktivitas, ada yang masak, ada yang beres-beres. Nah ketika masakan jadi, teman saya itu mau ngasih ke orang yang di luar itu tadinya, karena udah ngizinin, tapi nggak kenapa orang itu udah nggak ada. Kita mikirnya mungkin orang itu jalan lagi gitu kan. Nah setelah itu bahkan saya tidur lagi sampai paginya, saya nggak makan nggak apa, karena emang kondisi fisik benar-benar lemah banget di situ kan. Ketika paginya saya udah mendingan, saya bangun di luar tenda, dengar teman-teman saya berbincang. Dia bilang gini, kita lanjut jangan ya, padahal tinggal sedikit lagi gitu kan. Tapi teman saya juga ada yang usul, kalau lanjut kasihan katanya, teman kita kondisinya stabil, emang muka itu masih pucat gitu kan. Akhirnya saya ngedengar ucapan mereka, saya keluar, saya coba, ya namanya gak enak, gara-gara saya mereka batal gitu kan. Udah lanjut gitu kan, yakin gitu ya, udah turun aja, yang penting kita pulang dulu, kesini lagi gampang kapan. Saya nggak tahu kejadian semalam yang kurang jelas atau gimana. Tahu-tahu pas saya sadar, kok ini banyak koyo semua, muka saya ketutup koyo itu hampir banyak banget lah gitu. Akhirnya ya sepakat buat milih turun. Jadi turun, tapi ya daripada tanpa hasil, kita foto-foto lah dengan pemandangan seadanya di sana. Kita foto-foto, kita baru sadar ternyata persediaan air kita habis gitu kan. Sedangkan dari tempat kita camp, kalau turun hampir 3 jam kita baru nemu air gitu. Nah di situ kita kedatangan kelompok kayak, menurut saya sih orang sekitar, karena emang pakaiannya tuh biasa-biasa. Ciri-cirinya itu ada seorang kakek-kakek, bapak-bapak, anak muda dan anak kecil. Nah di sana itu teman saya ngusulin minta air minum 1 gelas buat kita berlima, buat ngebasahin tenggorokan sampai ke bawah. Setelah minta air minum, saya coba nanya ke kakek-kakek itu, Pak, ranger ya? Pak pendaki ya gitu kan? Bukan dek, saya ditugasin. Orang sini ranger. Bukan dek, saya ditugasin. Jawabnya gitu terus. Nah sampai di mana bilang ditugasin, dari mana pak? Dari Garut gitu bilangnya. Kok tim SAR jauh dari Garut mikirnya, tapi nggak nimbul kecurigaan. Ya udahlah, sepakat ngeliat kondisi saya gini, ya kita turun. Yang padahal yang saya ingat itu, kelompok saya kehabisan air, dikasih air 1 gelas buat berlima, kok nggak ngerasa aus lagi gitu, nggak ngerasa aus banget, sampai ke bawah juga nggak minum gitu kan. Padahal posisi terik panas, air emang udah nggak ada gitu kan, tapi kuat aja gitu. Sampai ketemu pos lagi yang ada air, bahkan minum pun biasa aja, jadi kayak nggak pengen minum gitu kan. Teruslah kita mutusin, udahlah turun ke bawah. Akhirnya turun ke bawah, kita bersih-bersih. Habis bersih-bersih, kita ngobrol ke tempat penjaga base campnya itu kan. Pak, kata saya gitu kan, kok rangernya telat sih, maksudnya baru datang pagi, tadi jam 7 di puncak. Lah, kata penjaga base camp, ranger baru berangkat mas, barusan mas turun dia baru berangkat. Lah, masa sih pak? Iya, kata dia gitu kan. Kalau emang dari mana katanya? Bilangnya dari Garut gitu. Kalau ranger semua orang sini pak. Pendaki bukan pak? Bentar saya lihat datanya. Katanya nggak ada. Si penjaga basecamp nanya, jam berapa di puncak katanya? Jam 7. Kalau mereka jam 7 pagi di puncak, mereka dari bawah jam 2 sore mas, jam 2 subuh. Sedangkan jam 2 subuh itu supir yang nganterin kita ke Merbabu masih nonton TV di basecamp sampai subuh kan. Gak ada orang yang registrasi katanya. Saya bingung. Itu bilangnya orang Garut pak, buat kesini. Sedangkan bukan ala-ala pendaki atau gimana ya, kayak orang mau berkebun gitu kan. Di situ saya bingung kan. Jadi tanda tanya gimana ya. Akhirnya dia ngejelasin, ya mungkin itu salah satu bantuan juga. Akhirnya dari situ saya juga ceritain tentang, Pak, terus kalau soal wanita gitu kan, wanita yang saya temuin itu gimana ciri-cirinya, dia nanya. Berbaju putih, rambut turunnya panjang, berkeril, tasnya biru gitu kan. Nah di situ kan, si penjaga basecamp langsung cerita,
itu mungkin pendaki yang hilang pada tahun 2019 katanya. Yang 2011 itu ketemu kerilnya. Terus akhirnya dia nunjukin lagi sosoknya kayak gitu di tempat yang sama juga pula di situ kan. Karena saya bingung kan. Berarti yang semalam itu bukan anggota tim kita atau pendaki yang benar-benar pendaki gitu kan. Ya udah, saya berani cerita kayak gitu karena paling di bawah gitu kan. Nah, si penjaga pun ngomong, emang sering banget gitu kan, kalau naik gunung tuh kalau nggak dibantuin digangguin katanya. Karena ya selain insiden itu ya saya jadi sedikit bingung kan, bingung ya, terus memilih pulang lah gitu kan, buat yang penting kita bisa balik lagi ke rumah gitu kan. Nah sepulang itu ya saya langsung tuh minta maaf ke orang tua saya karena saya nggak izin kabur. Orang tua juga di rumah sempat ngerasain hal dirasa gak enak katanya, dia tuh bilangnya. Setelah itu ya saya coba cari tahu gitu kan, cari tahu kalau yang perempuan itu udah ketahuan. Nah saya penasaran sama orang yang 4 ini kan, saya tanya-tanya sampai ke beberapa orang, jawabannya sama katanya mereka adalah bukan salah satu, lebih tepatnya keluarga saya semua yang dulunya udah meninggal katanya bilangnya. Jadi mereka nungguin di atas katanya, takutnya saya kenapa-napa gitu. Jadi ditungguin di atas. Saya bingung. Saya tanya, nggak percaya kan? Tanya lagi ke yang ini. Bahkan ke orang luar pun sama jawabannya. 4 orang itu ya kayak gitu, nungguin sebenarnya. Cuma cewek itu yang bikin kalau ini bahayalah katanya. Cewek itu katanya pengen pulang ke tempatnya, sedangkan harus ada penggantinya. Gitu. Awalnya sih mungkin katanya pengen ambil saya buat gantiin dia. Tapi ya alhamdulillah masih ada yang jagain, masih dalam dapat perlindungan, ya saya masih diberi keselamatan sampai sekarang gitu kan. Alhamdulillah. Nah semenjak itu saya ingat kesalahan saya, bahwa dari saya mulai sebelum berangkat saya ditanya teman saya kan, lu kan belum pernah naik gunung, kalau mau naik gunung tenang, ibaratkan saya sombong duluan lah gitu kan. Tenang, gue punya fisik yang strong gitu kan. Kalau gue ikut pencinta alam atau gini, dia udah nyaranin naik gunung beda coy gitu kan. Bedanya apa sih, cuman bawa tas gede naik udah gitu. Oh yang pertama saya sombong, yang kedua saya nggak minta restu atau izin ke orang tua. Ketiga ya emang itu ada hal negatif dari salah satu kelompok kami. Baru sih, emang kita semua baru semua gitu kan. Cuma kenal dia tuh baru gitu. Dia tuh bawa minuman lah gitu, beralkohol atau buat katanya. Mereka mikirnya kan, dia kan mikirnya gini, di gunung pasti dingin, kita perlu yang buat ngangetin badan kan gitu. Nah saya mikir iya boleh, cuma kita mau naik gunung kalau bisa jangan bawa kayak gitu kan. Kalau mau udah pulangnya. Akhirnya ya nurut tuh dia. Setelah itu ya emang nggak diminum, nggak cuma salahnya ya kayak gitu, kita bawa kayak gitu kan. Terus dari sini ya saya mikir, oh ya udahlah lain kali bener, ternyata pengalaman sama pengetahuan penting gitu kan. Ya mungkin saya terlalu nekat buat langsung terjun kayak gitu. Dan teman saya pun yang udah senior, dia sempat ngasih saran. Dia tahu saya sebelum ke Merbabu itu saya booking registrasi buat ke Semeru kan. Gitu. Berhubung saya kendala di transportasi umum, ya saya lempar ke Slamet. Sampai saya lempar ke Merbabu, itu diubah-ubah terus rute. Teman saya tuh juga sama nasihatin, kalau mau naik jangan ubah-ubah rute katanya, takut kenapa-napa gitu kan. Saya hiraukan tuh tentang pendapat dia, biarin lah gitu kan, ini emang keinginan saya gitu kan. Dan dari situ juga saya salahnya ya mungkin saya terlalu ceroboh. Tapi setiap naik gunung itu walaupun horor, saya nggak disebut takut ya, emang enggak terlalu gitu, karena emang wujudnya cakep sih gitu kan. Iya si wanita cakep. Mungkin kalau emang nggak posisi nggak
pingsan atau gimana bisa ngobrol. PDKT kayaknya gitu kan. Ya kali Cuma- PDKT sama hantu. Ya kali cuma ya saya bukannya lari atau apa kalau ngeliat yang kayak gitu gitu. Nah, Ya paling di situ ya saya merasa wah benar-benar harus banyak belajar lagi lah buat kedepannya gitu kan. Terutama ya doa orang tua penting gitu kan. Kedua ya kita benar-benar gunung ngajarin saya buat jangan sombong atau gimana. Ya saya di situ dapat pelajaran juga kan. Mungkin ringkasannya segitu sih gitu kan. oke. Bang James, Iya. tadi kan pas awal jalan nih, Iya, lu kan sebenarnya maunya tuh ke Gunung Semeru. iya Semeru. Tapi kan lu tahu, lu tuh pendaki pertama kan, ini pengalaman pertama. Iya. Kenapa ini bang? Awalnya sih mungkin gue emang awalnya bukan nggak suka naik gunung kan ya, emang selalu nolak buat naik gunung. Gue itu terinfluence dari ya teman tim gue itu. Jadi dia itu pengen banget ke Semeru karena dia terinfluence dari sebuah film dia tuh. Yang gue juga filmnya aja nggak tahu gitu kan. Mungkin yang teman-teman pendaki udah tahu film-filmnya gitu kan. Gue aja emang bukan anak gunung nggak tahu. Dia nyebutin tuh ke Semeru gini. Cuma di sini peran gue tuh kayak buat oke, ayo gitu, orang yang selalu siap dan orang yang selalu ngurusin dari setiap pendakian gitu atau acara di kelompok gue gitu kan. Dia pengen ke Semeru aja gitu kan. Ya udah, oke dah, gue okein gitu. Gue yang regis, gue yang ngurus, gue data mereka. Akhirnya jadi tuh ke Semeru. Tapi ya kembali lagi ke yang tadi kan. Kita tuh habis hari raya itu ya kendaraan udah pasti penuh kan di setiap terminal ataupun ke stasiun. Kita tuh ya nggak bisa berangkat karena kendala dari transport. Kita coba nyari rentalan gitu kan. Yang kita dapat ya gitu. Kita dapat mobil pick up gitu kan. Buat kebayang buat mobil pick up ke Jawa Timur gitu. Akhirnya ragu kan di situ. Pengen remuk semua badan gitu kan. Namanya pick up. Gua mah yang ngajak ke Semeru itu rundingan tuh. Gimana kalau kita selamat? Yang tiga nggak tahu, maksudnya nggak dirundingin, cuma gue berdua sama dia yang kita sebut aja Rizky kan gitu. Yang emang dia influence gue buat naik gunung. Rizky pengen selamat. Yang lain oke aja kan, ikut. Jalan lah kita tuh dengan pick up yang dibungkus kayak terpal tuh, mirip-mirip tukang tahu bulat lah. Jalan kita. Start itu kita mulai dari jam 11 malam. Nah, namanya rolling kita gantian, depan belakang tukar-tukar tempat buat megangin GPS. Pas bagian temen gue tuh di Toya, pas dia bagian dia megang GPS, udah deket ke Selamat, udah tinggal ambil arah Purbalingga lah gitu kan. Dia kayak nggak ragu, kayak nggak yakin gitu kan, ragu karena dia gimana ya, kayak ada pirasa jelek gitu. Di saat yang lain tidur, gua Rizky sama anggota yang lain tidur, dia di depan bareng supir, bilangnya, udah bang, lurus aja kata. Nah, bukannya ke sini kata supir. Udah lurus, ikutin gua aja kata dia gitu kan. Nah, kita yang berempat itu tidur di belakang, nggak tahu mobil masih jalan buat arah Jawa Tengah ke daerah Magelang kan. Gitu. Pas bangun jam 6 pagi berhenti pom bensin, gue lihat HP, loh kok ini ada di Semarang gitu kan. Gue nanya ke temen gue Toya, "Hai, kenapa ini di Semarang? Kan kelewat Selamat." Gue arahin ke Merbabu, kata dia gitu. Ya gue cuman, ya udahlah, gue ikutin lah gitu kan. Merbabu yang paling rute favorit mana nih? Gue cari, ternyata Selo kan. Gue klik, salahnya gue mungkin gue klik Gunung Merbabu doang, bukan nama daerah atau gimana. Ya dari situ GPS ngarahin gue ke Via Tekelan. Gue bingung kan, Merbabu kok ada Tekelan? Gue sama emang kurang minim pengetahuan, gue lihat di Google, gue cuma tahu Selo, Swanting, Kokas, nggak tahu tuh Tekelan. Mereka juga emang nggak tahu karena emang kita berempat, ya saat kita berlima itu orang pemula semua, modal nekat buat kesana. Ya awal sih ya, biasa aja gitu kan. Gue ikutin sampai udah sampai base camp, kok Tekelan ya? Gue baru dengar gitu kan. Dari namanya aja kayak aneh gitu. Jadi bikin niat gue agak sedikit turun nih, gitu kan. Tapi buat mereka ya udah, gue biarin lah. Oke. Terus sama ini bang, yang suara bisikan. Tadi kan lo bilang lo ada yang bisik. Iya. Jangan lanjutin deh apa? Jangan lanjut, takut lu kenapa-napa gitu kan. Tapi lu tetap lanjut ya. Iya. Itu suara bisikan apa? Awalnya sih pas setelah regis kita naik ke rumah warga, lalu kita ngelewatin kebun-kebun, pas sebelum masuk hutan. Ketika mulai masuk hutan,
yang gue tadi bilang pundak gue kerasa berat. Gue itu bisa dibilang pas istirahat paling belakang karena emang gue jalan paling belakang. Nah, kayak ada yang ngomong di kuping gitu kan. Udah turun lagi aja lu gitu kan. Awalnya sih gue nengok, siapa yang ngomong gitu kan, nengok kanan kiri. Gue ngomong sama lu aja, nengok gitu kan. Akhirnya ya gue jadi kebawa kesel kan, gue jawab dalam hati, lu siapa lu gitu kan, larang-larang gue. Lu dikasih tahu ngeyel, kata dia yang bisikin gitu kan. Gue nggak enak sama teman, udah jauh segini masa gue turun mereka berempat. Ya udahlah, kalau lu mau naik, kalau kenapa-napa jangan salahin gue, kata dia. Udah diam aja lu, cuma numpang di badan gue juga gitu kan. Gue omel-omelin aja tuh yang bisikin, gue nggak tahu siapa, gue omelin kayak gitu kan. Gue mikir badan gue gitu kan, gue yang naik. Ya udah, gue tunggu di atas ya, kata dia. Ya udah tunggu di atas sana gitu kan. Udah tuh yang bisikan itu gue bingung siapa, tapi gue kayak udah akrab gitu ke dia tuh. Ya udah gue lanjut aja tuh. Ya setelah gue nggak dengerin omongan yang bisikin gue, ya gitu. Setiap 5 langkah gue capek, setiap 5 langkah gue capek, gitu kan. Gue udah mau bener-bener rasa pengen turun tuh, mau turun gitu kan. Cuma tuh gak enak gitu kan, gengsi lah awal-awalan. Terus sama ini bang, yang cewek yang pakai baju putih terus pakai carrier biru, itu siapa ya? Kalau siapa-siapanya gue kurang tahu ya. Awalnya pas kondisi masak itu kan. Nah dari tim kita tuh cewek satu, namanya kita sebut aja Neni Sylvia kan, atau Sylvia. Dia itu emang gampang nggak, kalau hal mistis gampang ngerasain orangnya. Dia sempat ngeluarin kata-kata pas kita makan, nawarin nih yang di sini makan, jangan takutnya nggak enak. Kan gue orangnya awam ya, nggak percaya kayak gitu. Terus kalau nawarin kan, kata gue, mereka emang bisa makan gitu kan. Nah pas mulai masak teman gue Toya itu emang siap kan, koki gunung di kelompok kita. Gue udah mulai di situ kan, dari sebelumnya emang udah mulai kedinginan karena kondisi fisik melemah kan. Gue meluk lutut gue ngeliat samping Toya ada cewek baju biru, baju keril biru, baju putih, rambut turunnya panjang, di samping Toya banget tuh. Dia tuh lagi ngeliatin Toya masak. Kata gue, siapa ya? Kata, apa laki lain pengen ikut gabung? Gue nggak ngomong tuh kayak yang lain, cuma bisa ngomong dalam hati. Laki lain kali ya, kalau setan. Gue mikirnya dia cakep gitu kan. Secara kakinya gue liat napak gitu kan ke tanah. Joggernya tuh gue inget coklat krem kan, joggernya. Dia ngeliatin pandangannya tuh nunduk terus ke makanan. Dia tuh. Gue mikir, mulai aneh nih. Gue coba hitung kan. Tim gue ada 5. Jadi berapa nih sama cewek ini? Yang gue hitung yang sampai 3 kali itu. 1, 2, 3, 4. Ke-6-nya itu kan gue posisi paling ujung. Ternyata bener ada 3. Kayaknya setan. Kata gue kan. Di situ langsung pas gue ngomong kayaknya setan nih. Ya udah gue tahu-tahu mata merem, meluk lutut ke lutut. Nah di situ gue udah gak inget apa-apa. Setelah gue sadar, gue dibantuin. Gue jalan paling depan. Lu paling depan aja katanya. Takutnya lu kenapa-napa kelihatan ya. Sambil nengok terus gue ke belakang. Cewek tadi mana ya? Gitu kan. Cewek tadi mana ya? Nyari siapa sih lu katanya? Enggak, nyari siapa? Gue nggak berani bilang. Takutnya kan mereka nggak apa-apa. Oke. Terus sama Ranger. Nah, Ranger yang 4 orang itu ya? Iya. Yang bilang dari Garut. Itu perawakannya tuh kayak gimana sih itu Ranger? Ranger yang bilang, lebih tepatnya dia bilang tuh ditugasin terus jawabnya. Ditugasin dari Garut. Pertama kakek-kakek pakai kaos oblong putih biasa polos, kayak orang mau ke kebun, celana jeans pendek selutut, sendal jepit. Yang kedua bapak-bapak, rambut agak sedikit ikal, kemeja kotak-kotak lengan pendek, celana bahan sama sendal. Terus anak muda kaos hitam, celana jeans hitam, sama anak kecil pakai kaos sama celana pendek. Nah yang 3 itu lagi main di puncak tower. Mereka nggak foto-foto, cuma lihat-lihat aja. Yang kakek itu di bawah. Dia tuh senyum terus ke gua kan. Nanya tuh, udah ke atas dek?
Saya belum pak, gagal. Kenapa? Hipotermia. Oh ya udah pulang aja, kata dia gitu kan. Nah sebelum itu kejadian sebelum teman-teman gue minta air ke dia kan. Nah dikasih air yang 1 gelas buat berlima itu kan. Nah minum, temen gue pergi lagi foto-foto, gue masih sama kakek itu kan. Nah gue langsung lemparin pertanyaan gitu ke dia. Yang dimana, Pak pendaki ya? Bukan dek, saya ditugasin. Nah gue mikirnya ranger nih. Ranger apa ya? Bukan dek, saya ditugasin. Ya orang ngomongnya gini doang, apa kata-kata nggak punya lagi gitu. Oh ya udah tuh gitu kan. Oke, terus sama ini bang, tadi kan temen lu ada yang bawa minuman tuh. Iya. Ya kan, tau lah kita tuh lagi di gunung, nggak boleh lah bawa yang macam-macam, apalagi minuman. Ada nggak sih dampak di dia gitu? Awalnya sih dia sebelum naik gunung emang dia emang juga bukan anak gunung kayak gue sama. Dia tuh emang lagi cedera, kakinya sedikit luka. Cuma udah 5 hari sebelum berangkat. Oh sebelum berangkat tuh ya, udah ada luka cedera, di kaki. Ya, di situ udah sempet kita, lu jangan ikut gitu kan. Tapi pas hari pemberangkatan lukanya tuh udah mendingan lah, udah bisa pakai sepatu kan. Nah di situ tuh emang maaf gitu, anaknya agak barbar sedikit dari tongkrongan gitu. Pas berangkat dia beli minuman. Gue tahu juga pas kita istirahat di daerah Indramayu makan, nah dia ngeluarin kayak gitu. Ini gue beli ini tadi di jalan kata dia, buat nanti di gunung. Kata dia bilangnya gitu kan, di gunung ngapain? Lah biar hangat, gunung kan dingin kata dia. Gue coba ingetin kan, kalau di gunung kita nggak boleh bawa kayak gini gitu kan. Kalau mau turun baru kita di rumah gitu kan. Oh ya udah deh. Nah setelah pendakian yang kita turun gara-gara gue hipo, kita istirahat tuh. Dia sempat kemarin, duh gue pengen buru-buru ke base camp nih. Kenapa? Pengen minum yang punya gue, belum diminum-minum kata dia. Dari situ, ya lu gak sabar dikit apa gitu kan. Bukannya nyari es kelapa kayak air yang seger apa kayak gitu. Udah pokoknya ayo gas lagi lanjut. Dia semangat banget pengen buru-buru turun tuh sampai dia lari paling duluan. Jalan tuh udah, kalau kayak motor gigi 1 terus lah dia. Kalau udah jauh lah gitu, udah pengen jauh. Pengen buru-buru gitu kan. Nah pas dia buru-buru sempet tuh pisah beberapa meter gue sama dia. Lah lu kenapa duduk? Buka sepatu, lukanya ini lagi mulai apa? Kayak kerasa lagi, kok jadi gede lagi. Lukanya kan udah sedikit rapet lah gitu. Tahu nih gue nggak ke sandung nggak apa. Jadi jalannya pelannya kata dia. Tadi lu ngajak buru-buru, pelan deh kata dia. Dari situ gue nggak inget bahwa niatan dia kayak gitu, nggak inget. Cuma taunya mungkin emang karena lukanya di bawah jalan atau gimana gitu kan. Ya udahlah, jadi yaudah bisa nggak pakai sendal aja gitu kan. Gue nggak bawa sendal kata dia. Nah dari situ ya udahlah, akhirnya sampai terpincang-pincang tuh dia jalan. Gue juga ngimbangin, yang lain ngimbangin. Dia lukanya kerasa lagi gitu kan. Oke. Mungkin dari Bang James ada pesan-pesan untuk teman kisah yang ada di rumah tentang pendakian yang abang alamin ini. Pesan saya itu ya janganlah sombong duluan. Kayak saya sempat sombong duluan ngucapin gue kuat, gue punya fisik yang kuat gitu. Gue cuma naik gunung, bedanya jalan nanjak gitu kan. Jadi ya jadi merendah aja lah dulu gitu kan. Karena sifat sombong gue mungkin jadi bikin gue apa sendiri gitu kan. Kedua emang gue ngerasa salah karena gue ngelalain orang tua yang dimana gue nggak minta izin. Sedangkan hari itu tuh ada resepsi pernikahan saudara gue kan. Gue sempat ada larangan karena jangan berangkat, saudara lu mau nikah katanya. Gue ngeyel gitu kan. Di situ gue kabur aja tanpa izin gitu kan. Gue berangkat malam-malam dari rumah. Dan di situ ya gue juga rasa salah ya. Ternyata izin orang tua itu bener penting banget buat kita ada dimanapun, di tempat manapun gitu kan. Karena setelah pulang dari sana gue turun, gue ceritain kejadian gue di sana gimana, gue sambil minta maaf dan seterusnya. Gue selalu berangkat buat minta izin gitu kan. Mungkin pesan-pesannya gitu. Jadi sama janganlah kayak gua gitu, pendaki yang baru awal udah nekat tanpa pengalaman, pengetahuan. Safety-nya aja kita masih acak-acakan. Mulai dari celana jeans, kaos biasa,
peralatan tuh yang penuh bukan peralatan naik gunung, melainkan pakaian ganti. Penampilan. Iya, jadi gimana caranya setiap pos ganti baju, setiap pos ganti baju. Jadi yang kita kejar tuh kayak eksistensi gitu, naik tuh. Jadi bukan karena pengen naik gunung buat kita hobi atau gimana, jadi lebih kayak ke eksistensi. Janganlah kalau bisa gitu. Ya mungkin itu aja. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang James. Banyak hikmah yang diambil dari ceritanya. Jangan lupa ya untuk ditonton channel Kisah Pendaki, subscribe, like, comment, and share. Oke, Bang James, makasih ya udah datang di Kisah Pendaki. Jangan kapok ya. Sama-sama. Oke, makasih juga. Oke, yuk. Bye.